Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Doi dalam channel Doi Project. Pada kesempatan kali ini saya akan menyapa Bapak Ibu guru, bendahara yang ada dimanapun, agar supaya saya doakan agar supaya Bapak Ibu diberikan kesehatan, umur panjang dan rezeki yang barokah. Dan di kali ini Mas Doi akan memberikan sebuah tips, ya kan, tips lagi pokoknya ya, tutorial dan tips. Nah, di konten kali ini Mas Doi ingin memberikan hal yang luar biasa Bapak Ibu, ya, tentunya dalam kaitan untuk mendapatkan bos kinerja, bos afirmasi, bos prestasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya Bapak Ibu semuanya berpeluang untuk mendapatkan dana-dana yang luar biasa sebagai reward. Kenapa dana-dana tersebut harus Bapak miliki, gitu ya. Jadi di sini murni bukan ada kekuatan orang dalam atau dan lain sebagainya, murni prestasi dari Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya agar supaya semangat untuk mendapatkan dana-dana tambahan tersebut, yuk simak langsung penjelasan dari Mas Doi gimana cara untuk mendapatkan sebuah reward atau sebuah kompensasi atas kinerja Bapak Ibu. Yuk saksikan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan jelaskan bahwasanya arah kebijakan dana bos tahun 2023 bagaimana. Tentunya Bapak Ibu, saya mohon jangan di skip agar Bapak Ibu tahu penjelasannya terkait dengan bos kinerja. Nah, di sini untuk arah kebijakan dan ruang lingkup DAK non-fisik bidang pendidikan BEOS PAUD BOP kesetaraan tahun 2023. Arah kebijakannya meningkatkan ketersediaan atau keterjaminan akses dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Tentunya di ruang lingkupnya di sini ada bos reguler dan ada bos kinerja. Untuk bosnya di sini diperuntukkan bagi SD, SMP, SMA, SMK, SLB, satuan biaya sesuai karakteristik daerah untuk memenuhi afirmasi. Jadi masing-masing daerah berbeda-beda ya Bapak Ibu untuk penerimaan dana bosnya. Untuk kinerjanya di sini ada sekolah penggerak, sekolah berprestasi, sekolah dengan rapot pendidikan terbaik. Untuk BOP PAUD-nya diperuntukkan bagi satuan PAUD, TK, KB, SPS, TPA. Untuk bos kinerjanya satuan PAUD penggerak. Dan di bos kesetaraan diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan non formal, PKBM dan SKB yang menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar paket A, paket B, paket C. Dan untuk kinerjanya lembaga dengan rapot pendidikan terbaik. Nah, di tahun 2023 ini Kemendikbudristek mengusulkan peningkatan satuan biaya BOP kesetaraan dan perluasan sasaran bos dan BOP kinerja. Ini perbandingan antara tahun 2022 dan tahun anggaran 2023. Di tahun 2022, satuan biaya BOP kesetaraan belum mencerminkan keadilan. Di tahun 2023-nya, satuan biaya BOP kesetaraan sudah mencerminkan keadilan disesuaikan dengan karakteristik. Jadi keadilannya itu kayak bos yang sekarang Bu ya. Jadi perbedaan antara wilayah itu berbeda-beda. Satuan biaya BOP kesetaraan bernilai sama untuk seluruh wilayah. Di tahun 2023-nya, satuan biaya BOP kesetaraan bernilai berbeda antar wilayah ini tadi. Dan untuk bosnya di sini ada bos kinerja. Kalau tahun 2022 dulu yang sekarang itu hanya dua, ada sekolah penggerak dan sekolah prestasi. Tapi kalau di tahun 2023 besok ada 3 Bapak Ibu,
sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah dengan rapot pendidikan. Untuk kinerja BOP kinerja PAUD-nya, BOP-nya, BOP kinerja PAUD penggerak. Kalau dulu cuma 2022-nya cuma ini, sedangkan untuk 2023-nya BOP kinerja PAUD penggerak dan BOP kinerja kesetaraan rapot pendidikan terbaik. Jadi ada penambahan Bapak Ibunya di sini. Ada 3 ya Bapak Ibunya untuk tahun 2023-nya. Terus urgensi kebutuhan insentif kinerja satuan pendidikan berdasarkan rapot pendidikan. Nah, berdasarkan hasil AN 2021 menunjukkan terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia dengan perbedaan capaian per jenjang. Terus di sini juga ada alokasi terus meningkat tapi kinerja sekolah dan daerah masih rendah. Ini kenapa? Ini digali terus oleh Kemendikbud untuk memberikan sebuah peningkatan prestasinya. Pengalokasian dana BOS belum berdasarkan performance base. Ya, di sini dalam artian apa? Pengelolaan pengalokasian dana BOS berbasis input berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam Dapodi. Saya lanjutkan. Untuk tujuan BOS kinerja rapot pendidikan untuk satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu yang terbaru ya, BOS kinerja rapot pendidikan untuk mendorong dan memperkuat perubahan perilaku satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, mendorong pemanfaatan profil pendidikan dan platform rapot pendidikan. Nah, seperti itu. Di sini ada BOS regulernya dan ada BOS kinerjanya. Diarahkan untuk memberikan insentif kepada satuan pendidikan yang berhasil kinerjanya. Di situ ada capaian rapot pendidikan, peningkatan rapot pendidikan antara 2 tahun terakhir ya. Jadi untuk rapot pendidikan ini dinilai dari 2 tahun terakhir. Dialokasikan berdasarkan jumlah sekolah yang memenuhi indeks kinerja tertentu dengan harga satuan per jenjang pendidikan. Disalurkan 1 kali ke satuan pendidikan. Dan untuk ketentuan syarat umumnya untuk penerima BOS dan BOP reguler tahun 2023 tetap sama Bapak Ibu ya, memiliki NPSN, melakukan sinkronisasi Dapodik, memiliki izin penyelenggaraan pendidikan, memiliki rekening atas nama satuan pendidikan. Terus kalau yang ini batas maksimal sudah nggak ada ya Bapak Ibu ya, BOS afirma BOS apa dulu yang limit dulu itu ya udah nggak ada di sini. Tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Terus ini yang nggak ada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh KL. Terus alokasi minimal BOS. Terus satuan biaya majemuk usia tahun. Nah itulah syarat-syaratnya. Nah di sini nih poin pentingnya Bapak Ibu ya, tolong diperhatikan Bapak Ibu ya. Usulan ketentuan syarat dan kriteria BOS kinerja. Jadi BOS kinerja itu ada 3 Bapak Ibu ya. Sekolah penggerak, sekolah prestasi, dan sekolah rapot pendidikan. Oke, kita bahas dulu terkait dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak, sekolah ditetapkan oleh kementerian sebagai sekolah penggerak. Udah jelas ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ditentukan oleh kementerian. Terus yang B, penerima dana BOS BOP reguler tahun anggaran 2023. Oke, saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Untuk sekolah penggerak ini, Bapak Ibu ini kan sudah terdaftar oleh kementerian sebagai sekolah penggerak. Untuk syarat-syaratnya ya sudah diketahui oleh Bapak Ibu bahwasanya harusnya kepala sekolahnya juga kepala sekolah penggerak dan sebagainya. Dan syarat kedua adalah dia sebagai penerima dana BOS reguler. Jadi kalau dia tidak menerima dana BOS reguler, maka dia tidak berkesempatan untuk menerima BOS kinerja sekolah penggerak. Terus lagi ada sekolah prestasi. Kinerja sekolah prestasi memiliki paling sedikit 1 peserta didik yang berprestasi minimal dalam perlombaan di tingkat provinsi pada 2 tahun terakhir. Dia paling sedikit 1 peserta didik. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya peserta didik kok juara 1 minimal tingkat provinsi,
di 2 tahun terakhir, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan sekolah prestasi. Dan tentunya sekolah prestasi di sini untuk perlombaannya yang terdaftar legalitasnya Bapak Ibu ya. Jadi kayak O2SN, FLS2N seperti itu yang mempunyai SK dari kementerian. Itu nanti akan diakui sebagai penerima sekolah prestasi. Terus bagaimana kalau Bapak Ibu punya murid tapi juara 1 katakan nasional, penyelenggaranya dari pihak swasta nih, biasanya kan ada event organizer yang membuat sebuah perlombaan melibatkan anak-anak peserta didik. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu, jadi harus benar-benar yang sifatnya legalitas atau yang mempunyai SK dari kementerian. Terus penerima dana BOS reguler ini menjadi syarat utama ya Bapak Ibu kalau penerima BOS reguler ini ya. Terus yang C, tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Jadi yang saya garis bawahi di poin C ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu menerima sekolah kinerja sekolah prestasi ya, Bapak Ibu tidak termasuk sekolah penggerak seperti itu ya. Jadi kalau sudah mendapatkan sekolah penggerak maka tidak bisa mengusulkan sekolah prestasi. Jadi harus milih salah satu dulu ya. Jadi kalau di sini sifatnya sekolah penggerak ya udah ikut sekolah penggerak aja. Tapi kalau dia sebagai sekolah penggerak dan juga mendapatkan prestasi, maka yang akan didapatkan yang mana? Ya yang sekolah penggerak, karena di sekolah prestasi ini syaratnya tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak dan SMK pusat unggulan seperti itu. Terus yang ketiga, sekolah rapot pendidikan. Nah, sekolah rapot pendidikan syaratnya yang pertama mengikuti asesmen nasional atau kita sering sebut sebagai AN ya. AN, asesmen nasional. Terus yang kedua, penerima dana BOS reguler, ini syarat utamanya. Dan yang ketiga, tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, sekolah prestasi dan sekolah pusat unggulan. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai lembaga sudah sekolah penggerak dan juga sekolah prestasi, maka sekolah rapot pendidikan ini tidak bisa diterima Bapak Ibu. Kuncinya di situ. Kalau memang sekolah penggerak ini kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai sekolah penggerak ya udah otomatis tidak punya kesempatan untuk sekolah prestasi atau sekolah rapot pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sekolah penggerak, maka bisa mengikuti sekolah prestasi atau sekolah rapot pendidikan. Jadi gini syaratnya. Ini syarat utama, ini syarat kedua, ini syarat ketiga. Kalau syarat utamanya ini dipenuhi, maka Bapak Ibu cuma dapat sekolah penggerak. Kalau nggak sekolah penggerak berarti masuk ke sekolah prestasi. Nah, kalau nggak masuk sekolah prestasi berarti masuk ke sekolah rapot pendidikan. Seperti itu. Nah, bagaimana supaya bahwasanya sekolah rapot pendidikan kita itu bagus? Nah, untuk rapot-rapotnya diperbaiki Bapak Ibu agar supaya rapot pendidikannya lebih bagus. Nah, mengikuti asesmen nasional itu tadi. Biasanya di situ ada rekomendasi kenapa rapotnya itu merah. Nah, rapot merah itu biasanya di situ hal yang kurang dalam pemanfaatan sumber dana atau istilahnya untuk pengelolaan sekolahnya kurang, sehingga perlu ditingkatkan lagi di rapot yang berwarna merah tersebut. Terus untuk satuan biaya, ya nih Bu, yang penting ya, apa sih rewardnya kalau sudah ikut BOS kinerja ini? Rewardnya Bapak Ibu, satuan biaya BOS BOP PAUD dan BOP kesetaraan tahun 2023. Untuk BOS regulernya di sini rentan nilai satuan biaya per peserta didik per tahun ya Bapak Ibu ya. Untuk PAUD 600.000 sampai 1.200.000, SD 900 sampai 1.960.000, SMP 1.110 sampai 2.480.000 dan seterusnya.
Nah, untuk satuan BOS kinerja untuk sekolah penggerak dibedakan berdasarkan angkatan penetapan SP rentang nilai satuan biaya persatuan pendidikan per tahun. Nah, untuk angkatan pertama Bapak Ibu akan diberikan 15 juta untuk PAUD-nya, untuk SD-nya 22.500.000, untuk SMP-nya 35 juta, untuk SMA-nya 45 juta, untuk SLB-nya 36.250.000. Ini untuk angkatan pertama. Untuk angkatan yang kedua, Bapak Ibu diberikan untuk PAUD-nya 30 juta, SD-nya 45 juta, SMP-nya 70 juta, SMA-nya 90 juta, SLB-nya 72.500 juta. 72.500.000. Untuk angkatan 3-nya PAUD-nya 60, SD-nya 80, SMP-nya 120, SMA-nya 155 juta, SLB-nya 132.500.000. Wah, lumayan ini Bapak Ibu ya untuk angkatan 3-nya. Ini nominal satuan yang diberikan untuk BOS kinerja sekolah penggerak. Di perangkatan Bapak Ibu ya diberikannya. Terus di sini ada tahun 2023 satuan biaya BOS kinerja untuk sekolah prestasi. Nih, sekolah prestasi. Nilainya berapa? Nih, di sini berdasarkan poin Bapak Ibu ya. Dihitung berdasarkan poin perhitungan prestasi. Begini perhitungannya. Kalau provinsi penghargaan khusus itu 1, juara 3 poinnya 2, juara 2 poinnya 3, juara 1 poinnya 4. Untuk nasional penghargaan khususnya 5, juara 2, juara 3-nya 6, juara 2-nya 7 poin, juara 1-nya 8 poin. Untuk internasional 9 poin, juara 3-nya untuk 10 poin, juara 2-nya 11 poin, juara 1-nya 12 poin. Seperti itu. Jadi berdasarkan poin. Tapi yang perlu diingat-ingat bahwasanya di sini satuan pendidikan diberikan 10 juta per poin. Tetapi di sini juga perlu digarisbawahi Bu ya. Batas maksimal biaya satuan ditetapkan sebesar 100 poin. Jadi contoh nih Bapak Ibu punya peserta didik kelas internasional juara 1 nih, sebanyak 12 peserta didik. Harusnya kan terimanya kalau kali 10 juta itu kan 120 juta. Tapi di sini ada maksimal. Jadi kalau maksimal berarti Bapak Ibu yang siswanya mendapatkan 12 siswa tadi untuk juara satunya, maka dia cuma diberikan 100 juta. Jadi berdasarkan per poin dan ada batas maksimalnya. Untuk satuan BOS BOP kesetaraan kinerja untuk rapot pendidikan ya. Ini untuk rapot pendidikan. Kalau rapotnya bagus, rentang nilai satuan biaya persatuan pendidikannya per tahunnya dapatnya berapa? Untuk SD 22.500.000, SMP 35 juta, SMA-nya 45 juta, SMK-nya 45 juta, SLB-nya 36.250.000, paket ABC-nya 45 juta. Jadi untuk rapot pendidikan apabila rapotnya Bapak Ibu bagus, maka secara otomatis akan mendapatkan BOS kinerja rapot pendidikan. Nah, ini loh Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kejar untuk mendapatkan BOS kinerja. Selain BOS reguler, Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk mendapatkan BOS kinerja sekolah penggerak, BOS kinerja untuk sekolah prestasi, BOS kinerja untuk rapot pendidikan. Tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Monggo dipilih, dikejar dan didapatkan. Ya, tentunya semuanya perlu kerja keras satuan pendidikan yang ada di lembaga Bapak Ibu masing-masing agar kiranya mampu untuk mendapatkan sebuah reward berupa BOS kinerja. Tentukan mana yang perlu diraih Bapak Ibu. Semua ada di tangan Bapak Ibu dan kepala sekolah. Saling berkolaborasi untuk memberikan sebuah
kinerja yang bagus. Nah itu Bapak Ibu ya, terus berjuang agar supaya bisa mendapatkan reward yang bisa didapat ya. Tentunya prestasi tersebut harus Bapak miliki, dan supaya apa? Untuk mendapatkan dana. Kalau sudah mendapatkan dana, prestasi, pengembangan infrastruktur dan lain sebagainya Bapak itu sudah miliki, sehingga benar-benar menjadi sebuah instansi atau lembaga yang bisa diperhitungkan di sebuah kalangan masyarakat, baik perdesaan, kecamatan, kota, provinsi, bahkan sampai dunia. Nah, kenapa program-program itu diadakan dari pusat atau dari Kemendikbud? Agar supaya Bapak Ibu lembaga yang jenengan bina, yang jenengan kelola bisa menjadi lembaga yang benar-benar bertaraf internasional. Saya doakan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan dari saya agar kiat-kiatnya untuk mendapatkan sebuah reward atau sebuah dana ya, itu ya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Bapak Ibu.